mumpung masih tanggal 14 nih, sebentar, ini rilis videonya bener tanggal 14 nggak ya? Gue sih ngerekamnya pas tanggal 14 ya. Intinya mumpung pas lagi hari Single Awareness Day ya, pas banget buat ngebahas serial yang berbau drama. Makanya hari ini gue bakal bahas serial First Love Hatsukoi yang tayang di Netflix tahun 2022 lalu ya. Walaupun pas diupload pas tanggal 14, tapi ya untuk rilisnya mungkin ya Tri di masa depan bisa jawab rilisnya kapan? Kalau 17. Nah, ya rilisnya tanggal segitu. Ya, halo, nama gue Tris, selamat datang di channel gue. Untuk serial ini pas pertama kali dipromosiin ya, ini ditunjukin sebagai serial yang terinspirasi dari dua lagu Utada Hikaru yang berjudul First Love dan Hatsukoi, yang sebenarnya artinya sama aja, sama-sama cinta pertama. Nah, untuk ceritanya sendiri sebenarnya itu apa, cukup simpel ya. Ini tentang cerita remaja antara anak SMA, antara Yae dan Harumichi yang berpisah karena si perempuan kecelakaan dan amnesia, ngelupain semua ingatannya gitu. eh tapi ingatannya yang lupa tuh cuma apa ya, pilihan gitu. Yang lupa tuh cuma ingatan pas zaman-zaman era SMA-nya doang. Terus karena mereka berdua nggak pernah ada ucapan perpisahan, yang ngebuat perasaan mereka tuh masih saling apa ya, tersangkut kali ya, dan terus berlanjut sampai dewasa, dimana walaupun mereka udah pada punya pasangan masing-masing, tapi ya gitu deh. Nih untuk apa ya, pas waktu gue mikir ini serial tentang apa namanya, adaptasi dari lagunya Utada Hikaru yang judulnya First Love ya, ini kan lagu udah lama banget ya. Itu gue awalnya ngira ini cerita tuh bakal lempeng-lempeng gitu aja ceritanya, jadi tentang cinta pertama yang masih apa ya, murni, masih muda, yang ngebuat hubungan mereka tuh kepisah entah karena alasan mereka yang bertambah dewasa ataupun karena mereka itu kayak punya apa ya, pendapat berbeda ya, akhirnya mereka buat terpisah. Terus rasa cintanya pelan-pelan kayak tumbuh lagi, tapi ternyata enggak gitu ceritanya. Ternyata ceritanya gunain amnesia sebagai plot device di sini, yang menurut gue cukup menarik. Dimana kita bisa lihat karakter Yae itu nggak ingat secara ingatan, tapi badannya secara refleks ya ingat akan suatu tuh, ada yang dia lupain di masa lalunya. Selain itu juga ceritanya sendiri cukup menarik dengan alurnya yang maju mundur. Terus juga ada sisipan waktu-waktu random tentang kenangan manis mereka di masa-masa muda, di saat Yae sama Harumichi masih berpacaran. Terus ketika momen-momen itu semua disusun, itu nyiptain momen-momen yang nyentuh, dimana di apa ya namanya, kisah Yae dan Harumichi dewasa tuh tersusun dari flashback-flashback itu semua, yang mereka berdua, bukan mereka berdua ya, mereka berdua lah yang berusaha untuk menyambungkan kembali hubungan mereka. Terus selain momen mereka berdua yang cukup menyentuh itu, ada juga momen-momen dari karakter lain yang sebenarnya bikin sedih juga. Hey, yang pas kita, salah satunya ya, pas kita dengar pidato dari Harumichi di pernikahan adanya itu cukup bikin sedih juga. Apalagi dia ngomongin impian SP Ultraman, padahal dulunya dia peran sebagai Kamen Rider. Terus selain kelebihannya juga ada juga kurangan tentunya, dimana pas di episode awal, itu kerasa banget serial ini tuh kayak iklan ya, iklan banget gitu sama Utada Hikaru, yang sebenarnya kayak ganggu. Tiba-tiba ada iklan segede gaban itu nunjukin kalau itu iklan tuh, wah ini ada lagu Utada Hikaru, terus ada pen shot yang apa ya, pokoknya ada kayak shot gitu tapi yang cuma nunjukin
CD deh lagu Utada Hikaru doang ya. Ya Allah, promosinya promosi pisan ini kelihatannya. Terus juga selain hal itu semua ya, secara overall kurang lainnya bisa gue terima lah, dan gak cukup mengganggu juga. Selain apa ya, mungkin seksin di yang menurutku tiba-tiba banget dan kayaknya nggak perlu di salah satu episode yang menurut gue masih awal. Kita tuh nggak paham konteks kenapa perlu ada adegan itu, dan pas adegan itu muncul juga, lah apaan nih tiba-tiba gitu, yang udah nggak perlu. Terus juga buat karakter Yae sama Harumichi muda yang dimainin Yagiri Kako dan Kido Taisei itu mampu nunjukin dengan baik kisah romantis mereka di masa muda. Selain itu juga untuk pemeran dewasa mereka, yaitu Mitsushima Hikari sama Sato Takeru ya, itu juga berperan cukup baik dalam merujuk kisah cinta mereka yang sudah lama hilang. Gimana mereka bisa saling merujuk itu. Selain itu juga, entah ini disengaja atau enggak, gue nggak tahu, buat cast pemerannya itu mereka berdua itu ya menarik ya. Dulunya pernah berperan bareng di serial Tokusatsu yang berjudul Kamen Rider Den-O, di mana mereka berdua sebagai teman SMA yang terpisah juga nih, terus bertemu kembali setelah mereka lulus sekolah. Jadi ya apa nih, Easter egg apa? Makanya pas gue sadar tentang Easter egg itu menurut gue jadi kayak ih, menarik juga gitu kan. Terus menurut gue juga serial ini juga ada value ya untuk ditonton berulang, dimana pas kita tonton untuk kedua kalinya kita udah bisa nyusun puzzle dari stuff flashback yang terpencar sebelumnya, dan kita bisa nikmatin momen pertemuan kembali Yae dan Harumichi di masa dewasa. Jadi kita nggak, oh iya, oh pantas begini, nah gitu kan. Pas sebelumnya kita kayak iya begini, tapi kita kayak nggak dapet lebih mendalam. Tapi pas kita tonton ulang, pantas. Jadi ya ya kira-kira begitulah. Walaupun untuk ending sendiri menurut gue sih nggak setuju dengan seperti ini. Gimana gitu deh, kalian tonton aja. Tapi ya emang harus gitu kali ya, karena arti lagunya sendiri begini. Tapi kalau keadaan seperti ini terjadi di kehidupan gue sih nggak mau. Maksudnya kayak di ending ya, saya pokoknya selain endingnya itu, tapi terserah kalian bisa nonton, kalian bisa punya pendapat kalian sendiri. Overall itu serial ini gue rekomendasi buat ditonton juga ya. Ya udah deh kalau kayak gitu, gue akhirin dulu video gue di sini. Buat yang udah pernah nonton ini serial, boleh kasih tulisan komentar kalian tentang serial ini, atau kalian mau nge-review sendiri juga, kolom komentar boleh. Oh ya, jangan lupa juga like sama subscribe juga, share video juga ini biar ngebantu channel ini biar kembang lebih baik lagi. Buat yang lagi capek, lagi gak semangat, semoga kalian lebih bersemangat dan capeknya juga cepet hilang. Yaudah deh kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah kawan, bye.